terdapat Joseph dan Joseph Sebastian. Hari ini saya mau buat video tentang tanggapan saya terhadap 3 berita terakhir tentang Iceland. Nah, pertama itu tentang Rikas Drop yang dikritik habis-habisan oleh Mourinho, baik dari konferensi pers, dia juga katanya sempat berbicara pada pemain, hingga keputusan si Mourinho ingin Drop pergi dari Roma bulan Januari. Sebenarnya kalau Mourinho sendiri nggak nyebutin nama pemain, tapi dia menyindirnya dengan seseorang pengkhianat. Tapi apa yang terjadi belakangan ya sudah terjadi, namanya sudah keluar, sudah ada tanggapan dari agennya terhadap Mourinho, beritanya sudah meluas, dan apa yang terjadi mungkin bisa jadi pembahasan, mungkin juga harusnya menjadi kritik buat Mourinho, juga bukan bisa menjadi pertanda alarm merah bagi Roma. Jadi kenapa pertanda alarm merah? Apa yang terjadi itu tetap saja merugikan Roma. Alasannya, Karsdorp adalah pemain senior. Kedua adalah alasannya dia cukup penting mainnya di Roma di 2-3 musim terakhir. Ketiga, potensinya masih besar, dijual pun masih potensinya juga harusnya besar. Keempat, kalaupun dijual, Roma harus keluar dana besar lagi untuk membeli pemain yang sejumlah potensial. Dan ingat, Roma hari ini main di Europa League, berarti harus cari pemain yang direkrut juga harus mempertimbangkan komposisi di Serie A, juga komposisi di Liga Eropa juga. Dan yang terakhir, sebenarnya hal ini bisa dinetralisir jika terdapat kesepakatan antara Roma, pihak Mourinho, dan pihak Karsdorp, karena apapun yang terjadi ada kedua pihak, baik Roma dan Karsdorp, sama-sama dirugikan, dan Mourinho juga. Roma butuh Karsdorp yang seperti musim lalu cukup tampil tanpa beban, selalu ada mengisi sisi kanan. Harusnya dia bisa menunjukkan seperti itu. Dan yang terakhir, harusnya juga Mourinho kalau berpikir juga bahwa walaupun pemain senior, Karsdorp adalah ada pemain yang bisa keluar itu merugikan klub, yaitu mengurangi kekuatan klub, dan juga memiliki potensi memperkuat klub lain yang mungkin saja lawan dari Roma. Yang kedua adalah bagaimana pemain-pemain yang tidak dipanggil. Sebenarnya Tammy Abraham tidak dipanggil, menurutku cukup masuk akal. Jamie Matip memang sudah tua, dan setahu dia sudah pensiun dari timnas. Dan Ibanez memang tidak dipanggil, sedikit pertanyaan, tetapi melihat komposisi back terutama back tengah yang ada di Brazil juga memang ada. Memang seperti Thiago masih punya potensi, dan
beberapa lainnya di Roma kita lihat beberapa pemain khususnya Italia tidak lolos, jadi banyak pemain Italia di Roma pasti tidak dipanggil, dan itu sebuah PR dari timnas Italia ke depannya untuk bisa lolos di 2026. Nah, yang jadi pertanyaan adalah cukup untuk baik itu untuk media Italia, media Inggris, adalah kenapa Harry Maguire dipanggil dan Smalling tidak. Urgennya menurutku adalah Liga Inggris adalah liga terbaik. Kedua adalah gaya main Smalling sebenarnya baik di Roma maupun nanti di timnas ini sama-sama beresiko ya, karena bukan hanya dari kondisi fisiknya, tetapi lebih ke bagaimana pemain Roma juga permainan Roma memang tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya bisa mereka berkembang. Misalnya dikaitkan harusnya Roma bisa tampil sebagai juara grup kalau dibandingkan dengan Arsenal dan MU memiliki kepadatan pertandingan yang sama, tetapi kenapa Arsenal bisa tampil baik, Roma tidak? Itu kan terkait dengan komposisi pemain yang bagaimana beberapa banyak Arsenal yang gemilang, sedangkan pemain Chris Smalling di Roma tidak pernah tergantikan, tapi permainannya begitu saja. Meskipun Gareth Bale menurutku ada sisi salahnya saya juga, karena namanya pemain dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak dipanggil, tapi juga tidak mendapatkan jawaban yang sangat jelas, baik itu dikirimin surat atau ditelepon pribadi. Menurutku ya layak, bahkan dia layak saya sebut namanya salah sebut Gareth Southgate. Jadi Gareth Southgate itu sebenarnya layak memberikan jawaban lebih kepada Smalling ketimbang tidak diberi jawaban, dia tidak dipanggil saja. Karena dibandingkan juga Tammy Abraham dapat kesempatan, dia tidak dapat kesempatan. Meskipun kalau Gareth Southgate mempertanyakan kelebihan Smalling, banyak kelebihan Smalling sini. Dia lebih bisa bermain, jauh lebih bisa berkomunikasi baik, profesionalismenya makin terlihat. Sudah banyak yang lihat dari Chris Smalling. Yang paling penting adalah kemampuan dia bisa mendebat atau melakukan diskusi terhadap wasit. Ingat loh, banyak keuntungan Roma itu didapatkan dari hasil mulut dari Smalling, gestur dari Smalling yang memperkuat Roma bisa dapat penalti, bisa dapat tendangan bebas, bahkan bisa beberapa gol yang membobol Roma tuh bisa dianulir. Jadi sepenting itu sebenarnya Smalling dalam memiliki potensi untuk membantu timnas Inggris. Jadi ada sisi Gareth Southgate itu lepas atau tidak mempertimbangkan Smalling.
Yang ketiga adalah pemain yang dipanggil. Pemain yang dipanggil tuh ada 4. Dybala sedikit pertanyaan, tapi permainan di Roma juga tanpa celah pantas. Meskipun kita memperdebatkannya dia masih cedera atau ini. Tapi keputusan Roma, dia pindah ke Roma untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia terbukti. Rui Patricio cukup so-so, tapi dia sangat dibutuhkan untuk timnas Portugal. Selain Cristiano Ronaldo, Rui Patricio sangat dibutuhkan, cukup umum. Matias Vina juga salah satu nyawa dari Uruguay, salah satu pemain penting, juga tidak perlu diperdebatkan. Yang jadi sedikit dia patas menurutku adalah bagaimana Zelensky dipanggil. Zelensky umur 20 tahun, main di Italia, main di Roma, dipanggil timnas Polandia. Dan jadi pertanyaan, apakah dia cocok bermain? Pasti cocok, karena permainan gaya mainnya cukup nyetel di beberapa laga uji coba, disukai. Yang jadi pertanyaan, bagaimana nanti teman-teman di timnas Polandia bisa mengikat dia, karena Zelensky walaupun dia juga cukup menyerang, cukup mencuri perhatian. Yang jadi pertanyaan, apakah cukup mampu, misalnya kebiasaan Zelensky kadang yang suka nyuruh pemain senior untuk bergerak lebih cepat, ataupun saat dia melakukan beberapa gestur untuk membuat lawan memancing perhatian lawan, memancing emosi lawan. Itu bagaimana pemain Polandia ikut menjaganya, karena seringkali di Roma itu saat Zelensky tertimpa masalah atau ditekan oleh pemain yang lebih besar daripada dia, selalu ada Matic yang ngedorong, selalu ada Chris Smalling yang ngedorong, selalu ada pemain senior yang melindungi dia. Nah, tugasnya sekarang bagaimana Zelensky melakukan 2 hal: menjaga emosinya selama pertandingan ini untuk mempertegas tempatnya dan membawa Polandia lebih jauh, atau beberapa pemain Polandia yang cukup punya tinggi, punya badan lebih besar itu menjaga Zelensky, karena Zelensky punya kecepatan, punya skill, punya kemampuan untuk melewati pemain, tapi pada saat dia ditekan apapun, sedikit dipelonco, butuh pendamping yang mendukungnya seperti itu sih. Sekian dari saya. Jika suka silakan subscribe, like video ini, subscribe. Jika ada kesalahan silakan ketik di komentar. Jika ingin berinvestasi, klik link Saweria. Terima kasih.